Halo, selamat datang kembali di podcast Mau Jadi Apa dengan saya Apan Abdul Ghani sebagai host di sini. Saya ingin membicarakan di video kali ini topik yang sangat agak sedikit bisa dibilang sedikit tabu untuk kita bicarakan, yaitu soal pentingnya soal keuangan gitu. Kita bicara soal keuangan, yaitu bagaimana kita menjadi seorang pemuda yang bagaimana cara kita bisa menghasilkan uang dan bagaimana cara kita mengelola uang. Kita kali ini ingin berbicara dengan ada materi yang mana materi tersebut yaitu bersumber dari buku Robert Kiyosaki, dan saya sendiri sudah membacanya dan itu impactnya sangat besar kepada pengetahuan finansial kepada diri kita. Dan kali ini saya mengundang orang yang sama-sama sudah belajar di buku Robert Kiyosaki, yaitu Adit Febri. Langsung saja kita sapa. Adit, selamat siang. Sehat? Sehat. Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah, baik. Ini kan di sini kita podcast Mau Jadi Apa. Siap. Kita ingin membicarakan soal pendidikan finansial, dan saya tahu Anda sudah membaca buku Robert Kiyosaki. Dan di sini kita ingin sama-sama berdialog tentang apa sih sebenarnya isi di dalam buku Robert Kiyosaki itu, dan apa pentingnya kita membagikan kepada penonton di sana bahwa pentingnya pendidikan finansial. Robert Kiyosaki, menurut Anda apa yang Anda kenal tentang Robert Kiyosaki setelah Anda membaca Kiyosaki bukunya? Adalah seorang pengusaha, jelas pengusaha, mengerti keuangan. Buku yang ditulis beliau juga mengenai finance, dan buku-bukunya sangat menginspirasi anak-anak muda, terutama ketika ingin mulai berinvestasi. Karena dalam bukunya jelas di cash flow quadrant jelas terbagi-bagi gimana cara seorang itu mendapatkan uang, gimana cara berinvestasi, kuadran mana yang bisa menguntungkan bagi kita, gimana memiliki passive income, gimana kita memiliki pendidikan finansial yang baik. Ya. Karena hakikatnya kan kalau misalkan dipandang seorang pemuda yang sekarang gitu, memang kalau misalkan kita tidak memikirkan soal duit, soal cara mengatur keuangan, itu wajar. Karena kan hakikatnya seorang pemuda yaitu ya sudah menghabiskan uang, karena kan tidak ada yang perlu diatur. Perlu kita sisihkan ke berbagai macam. Misalkan kita punya keluarga, kita kan belum punya keluarga, kita harus menyisihkan keluarga, kita harus menyabung. Kita tahu sebagai pemuda ya, kita menikmati hasil itu lalu habis begitu saja, ya kan? Tapi Robert Kiyosaki tidak begitu kan mengajarkannya. Justru Robert Kiyosaki bagaimana kita seorang pemuda justru ditanam sejak dini di usia muda, ya kan? Ya, dan saya lihat Robert Kiyosaki juga tidak fokus kepada anak atau remaja saja, tapi kepada orang tua. Orang tua, gimana cara orang tua mendidik anaknya mengenai finansial. Tentu Robert juga belajar dari dua ayah yang sangat luar biasa. Dalam judul bukunya juga Rich Dad Poor Dad, ya. Kedua ayah tersebut sama-sama luar biasa. Semua sukses di bidangnya masing-masing, saya lihat. Tapi yang menjadi pembeda adalah di akhir. Mungkin ayah miskin berakhir dengan dia memiliki banyak hutang, beda dari ayah kaya, padahal tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Dia hanya lulusan SMP, ya kan? Dalam bukunya tapi itu. Beliau jadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Iya, betul. Karena pendidikan finansial. Iya. Mungkin itu yang diambil oleh Robert Kiyosaki. Iya, jadi di sini kan ada buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Kalian bisa baca ini di dalam buku Rich Dad Poor Dad. Dia kan membagikan dua pandangan kehidupan antara si kaya dan si miskin, ya kan? Ya. Bagaimana cara kehidupan si kaya
bagaimana cara kehidupan si miskin, ya kan? Dan di dalam buku itu dijelaskan sangat detail, dan Robert menanamkan bahwa kita harus menjadi ayah kaya, ya kan? Bagaimana cara kita bermindset untuk menjadi orang kaya gitu. Sebenarnya Robert Kiyosaki pun tidak melulu memokuskan kita seorang pembaca buat menjadi ayah kaya, benar gak? Tapi kita diberi dua pilihan itu, ya kan? Tentang dua pilihan itu. Tapi menurut Bro Avan nih, kira-kira bisa nggak sih kita menerapkan prinsip dari kedua ayat tersebut? Ya. Kita kejar pendidikan setinggi mungkin plus mengerti tentang finansial. Apakah bisa? Sangat bisa, ya kan? Kalau misalkan di dalam buku Rich Dad Poor Dad kan, ayah kaya itu kan kalau dijelaskan di buku itu hanya lulusan SMP, ya kan? Ya. Tapi dia bisa berkaya. Secara dia tidak harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ya kan? Tapi dia bisa kaya kan gitu. Sedangkan ayah miskin justru pendidikan tinggi tapi kok miskin kan gitu. Tapi pertanyaannya kembali bahwa kita itu bisa kaya tapi kita bisa pendidikan yang tinggi, ya kan? Memiliki gelar. Nah, dan Robert Kiyosaki itu menyarankan seperti itu. Robert Kiyosaki ingin kita menjadi seorang pemuda yang lulus dulu setinggi-tingginya, setamat-tamatnya dalam pendidikan, tapi membangun dan memulai usaha. Sedangkan digambarkan di dalam buku Rich Dad Poor Dad, ayah miskin itu memiliki pendidikan yang tinggi, tapi tidak memiliki pendidikan yang tinggi secara finansial. Makanya tidak tahu menjadi kaya itu bagaimana, ya kan? Ya kan? Ya, pada intinya adalah pendidikan finansial itu yang kita harus tanamkan. Boleh kita menjadi seorang yang pendidik yang sampai ke negeri Cina, misalkan kata agama berkata, tapi jangan tinggalkan pendidikan finansial. Dan kebanyakan di usia muda sekarang ini yang saya lihat, pendidikan finansial itu nol, seakan-akan itu tidak penting menurut saya. Tapi yang saya lihat dari beberapa pembaca, banyak yang salah paham, termasuk saya. Gimana itu? Jujur saya menganggap pendidikan itu tidak penting setelah membaca buku Robert Kiyosaki. Oh iya, Jujur. Karena menekankan pendidikan tidak penting, ya benar. Yes, karena kembali lagi tidak mengajarkan tentang Pendidikan finansial, iya. Karena dengan bekerja, dengan mendapatkan gelar yang tinggi, Iya. itu kan nggak cukup untuk kita di masa depan. Iya, tidak menjamin, ya kan? Tidak menjamin. Benar. Intinya kan adalah pendidikan finansial kita harus melek, ya kan? Dan Anda setelah membaca buku itu, Anda sadar akan pendidikan finansial itu penting. Pas awal-awal masih kurang paham mengenai finansial, tapi pelan-pelan kesini baca berulang-ulang buku tersebut, dipahami apa itu pendidikan finansial, mulai sekarang mulai mengerti apa yang dimaksud dengan pendidikan finansial. Mungkin Bro Avan gimana pendapatnya mengenai pendidikan finansial itu apa sih? Ya, pendidikan finansial itu sesimpel kita kan hidup itu perlu uang gitu kan ya. Jadi hal yang perlu itu kan perlu ditanam atau misalkan dikelola, ya kan? Segalanya itu memang benar harus ada seninya gitu kan. Dan mendapatkan uang dan menghasilkan uang, terus mengelola uang itu juga ada seninya, dan seninya itu ya kembali dengan pendidikan finansial itu. Kita setelah mendapatkan uang, kita harus tahu cara mengelola uang, kan gitu. Simpel itu. Karena kan sebenarnya tidak punya uang juga itu kan hal yang tidak punya uang bisa kita maling kan, hal yang kriminal bisa timbul. Bahkan kita punya uang itu juga bisa menimbulkan hal yang kriminal. Contohnya ya korupsi, ataupun misalkan ya hal-hal yang bodoh, misalkan ya judi ataupun apa gitu, ya kan? Itu karena minimnya pengetahuan finansial, ya kan? Kembali lagi tentang pendidikan finansial itu penting, ya kan? Cara kita mengelolanya itu penting. Mungkin saya sedikit sharing. Saya dapatkan dari Robert Kiyosaki itu mengenai beberapa hal tentang pendidikan finansial. Yang perlu kita pahami adalah pertama itu income, kedua expense,
atau pengeluaran. Yang ketiga itu aset. Yang keempat itu liabilitas. Dan yang kelima dan keenam itu cash flow. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang kurang paham mengenai cash flow. Bisa dijelaskan mungkin berapa? Cash flow kuadrat. Kuadrat. Iya, memang perlu kita sadari gitu. Kalau misalkan bicara soal cash flow itu kan sudah tinggi levelnya dalam pendidikan finansial gitu kan. Ya, sesimpel kita itu bisa menjadi seorang yang dapat menghasilkan uang dulu kan. Lalu cara mengelola uang dan cara memberanakan uang, ya kan. Kalau misalkan cash flow itu wajib tahu, karena setelah kita tahu tentang posisi kita di mana, kita secara otomatis kan kita arahnya tuh akan tertuju. Misalkan kita menjadi karyawan sekarang, itu kan ada employed. Nah, kita itu bisa step by step dari E ke S, small business ke B, big business, dan big business ke I. Investor kan? Ya, karena investor kan pekerjaan yang paling enak, karena dia itu tidak bekerja tapi uang yang bekerja untuk dia gitu kan. Dan Robert Kiyosaki mengajarkan semua prinsip itu di dalam sebuah cash flow. Kita harus mengetahui posisi kita di mana supaya kita bisa ada tingkatan-tingkatan finansial kita itu berada di posisi mana gitu. Apakah bisa seorang itu langsung lompat ke kuadran I atau big business susah? Bisa. Susah big business. Big business emang susah, iya. Ke I itu sangat sulit kalau bisa kita saya sampaikan gitu kan ya. Menurut saya yang saya rasakan yang sangat luar biasa harus kita tempuh itu adalah merasakannya di kuadrat masing-masing antara 4 kuadrat itu. Dari E ke S, S ke I, S ke B, B ke I, ya kan? Kita harus bisa merasakan baru kita bisa bisa enak nanti di akhirnya ke I. Tapi apakah salah kita memulai dengan investasi kecil-kecilan, menyisihkan penghasilan kita sebagian untuk berinvestasi? Tidak salah. Justru memang berarti itu bisa. Ya, contohnya saya sudah menabung emas kecil-kecilan, itu investasi juga. Karena kan investasi kan sedikit resiko, terbatasnya resiko dan jangkanya panjang banget kan gitu. Kenapa memilih emas, Pan? Karena Robert Kiyosaki juga menyarankan emas. Iya, karena menurut saya sebagai pemula gitu yang tidak ada ilmu dan belum banyak ilmunya, ya saya larinya ke emas, karena kan emas tidak membutuhkan pengetahuan yang lebih gitu kan. Beda dengan investor saham, misalnya harus tahu ini, harus tahu ini. Tapi sesimpel emas kita taruh ke Pegadaian misalkan ya, uang 500 ya udah kita bisa nabung. Ya kan? Tapi kita harus tahu juga resikonya gitu, bahwa emas itu tidak sebulan 2 bulan diambil lagi, itu akan rugi. Tapi jangka panjang yang minimal 2 tahun 3 tahun gitu. Mungkin investasi juga, investasilah pada apa yang kita mengerti. Iya, sebenarnya simpel itu. Jangan asal-asalan. Betul. Tapi yang saya lihat dari Robert Kiyosaki kan dia tuh investasi properti, real estate. Iya, tapi kan itu berbicara soal sudah kematangan dia gitu. Kita kan tidak tahu dia seumuran kita itu investasi apa kan gitu. Benar juga. Ya kan? Sekarang yang sudah dilihat dia sudah mempunyai miliaran bahkan triliunan harta, masuk akal untuk berinvestasi saham ataupun apa. Tapi kita yang belum punya penghasilan tetap misalkan, ya intinya kita sebagai pemuda ya, itu yang ditanamkannya itu bukan hanya penghasilan besar ataupun apa, tapi kebiasaan kita dalam mengelola penghasilan kita gitu kan. Kalau kita misalkan sedini mungkin atau semasih muda sudah membiasakan menyisihkan uang buat investasi, ya minimal emas gitu. Ya nanti itu tidak berat untuk kita lakukan. Nanti suatu saat mungkin memegang uang banyak gitu. Ya kan? Dan jujur saya melakukan investasi. Apa itu investasi lo? Saham. Saham. Saham, karena menurut saya berani ya?
Kenapa memilih saham? Ya kembali lagi itu yang saya mengerti. Iya. Dan jujur panutan saya sebenarnya bukan Robert, Siapa? bukan Robert Kiyosaki, tapi saya baca buku Robert Robert. awal-awal. Oh iya. Saya mengikuti beberapa tokoh investasi saham, di Warren Buffett. Mungkin di Indonesia juga banyak lah, Sandiaga Uno. Ya, ya pada Menurut intinya apa itu salah gak sih? ya enggak benar. Saya mulai investasi saham. Tidak salah sih kalau misalkan saya. Ya intinya kan keenakan diri kita. Bagaimana diri kita berinvestasi di mana itu kan ada resiko masing-masing kan gitu. Kalau misalkan kita enaknya di investasi saham ya boleh-boleh saja untuk dimulai gitu kan. Yang salah itu tidak memulai, bahkan tidak memulai investasi sedikit pun kan gitu. Itu yang salah. Investasi di mana saja oke, bagus. Selagi itu kita berani untuk memulai. Kebanyakan pemuda kan di sini tidak berani memulai untuk mulai investasi karena kan hal itu yang tidak umum di masyarakat kita, ya kan? Tapi yang saya lihat dari Robert Kiyosaki, dia tidak, saya lihat dari videonya, Iya. dia itu tidak berinvestasi di saham. Iya. Why? Ya karena menurut dia resikonya akan sangat gede kalau misalkan di investasi saham gitu kan. Sedangkan dia kan banyak investasinya kan di dalam properti ya kan. Tapi yang saya tangkap itu dia tuh fokus pada cash flow. Kan kalau kita investasi saham, cash flow ada, cuma kan nggak semua emiten membagikan dividen. Paling mendapatkan dari gain. Mungkin salah satu alasan Robert Kiyosaki tidak berinvestasi saham mungkin ya gara-gara itu, tidak adanya cash flow yang rutin yang dia dapatkan. Kan yang paling penting itu kan arus kas. Oke, siap. Benar sih sebenarnya. Ya intinya kan kita harus berani memulai ya kan dalam investasi, dalam uang yang kita hasilkan ya kan. Kita tidak harus menjadi pemuda yang setelah mendapatkan uang harus dihabiskan kembali ya kan. Kita sesimpel kita bisa menyisihkan uang untuk investasi ataupun menabung itu udah bagus ya kan, udah pendidikan finansialnya udah dirasakan. Tapi sesimpel kalau misalkan pendengar yang awam gitu kan, menurut Anda itu sarannya gimana itu yang sesimpel pendidikan finansial itu apa? Kembali lagi kepada beberapa kata ya, atau beberapa fokus Robert Kiyosaki. Perbesar income, perkecil expense, pengeluaran. Perbesar aset, perkecil liabilitas. Nah mungkin di dua ini nih yang banyak disalahpahami. Aset itu apa? Orang mengira aset itu motor, mobil, tapi kan itu bukan aset. Rumah bukan aset. Itu adalah liabilitas. Karena ada pengeluaran di situ. Arus kasnya menjadi negatif. Jadi kita fokus kepada aset. Aset itu ya contohnya saham, properti, tanah, pengetahuan mungkin. Ya benar. Terus yang terakhir ya cash flow. Mana yang bisa memberikan kita cash flow? Bisnis memberikan cash flow. Kalau kita sudah tidak terjun tidak di bisnis itu, tapi kita memiliki sebuah saham atau kepemilikan kan itu menjadi cash flow. Ya benar. Kita mendapatkan keuntungan. Ya pada intinya kita harus menyisihkan uang ke ya investasi tadi ya. Contohnya ya kita beli ya sesederhana kita beli buku ya kan, pengetahuan. Kita harus membeli buku ya minimal pengetahuan finansial. Kita harus matang di situ, dasar ya kan. Ya itu sih sebenarnya kalau misalkan sudah terbuka pikiran kita, itu kita bisa belajar sendiri ya kan. Kita enaknya di mana tentang pendidikan finansial. Dan yang saya lihat dari Robert Kiyosaki juga dia tuh gak pelit mengenai investasi leher ke atas. Iya gitu. Dia ikut seminar, beli buku, jalankan apa yang ayah kaya katakan. Iya. Tiru. Itu kan menurut saya investasi yang sangat luar biasa. Ya, pada intinya teman-teman di diskusi kita berdua kali ini yang masih tidak tahu mengenai soal pendidikan finansial itu bisa dimulai dari membaca bukunya Robert Kiyosaki ataupun semacamnya ya kan tentang pendidikan finansial. Justru dengan kita mengetahuinya kita akan ditanamkan pemikiran-pemikiran bagaimana cara
untuk mengelola keuangan, ya kan? Sesimpel itu sih menurut saya. Jangan dulu Anda bertindak investasi ini, tapi beli dulu investasi ke leher ke atas, yaitu beli buku Robert Kiyosaki. Jangan pelit tentang pengetahuan, ya kan? Jangan Dan pelit. itu pun menjadi return tertinggi Bener. dari investasi. Tentang pengetahuan, karena uang yang sesungguhnya adalah pengetahuan itu sendiri. Bener nggak? Benar. Ya. Ada yang disampaikan kata-kata terakhir buat para pemuda? Mungkin ada sebuah kata-kata ya. Kalau kita mendapatkan sebuah pengetahuan itu bisa kita pakai sampai kita mati. Tapi kalau duit atau harta kita tidak mengerti cara mengelolanya, Iya. itu akan habis. Nah, benar. Jadi kita fokus kepada pengetahuan, belajar finansial. Insya Allah kedepannya jauh lebih baik. Benar. Pada Bisa intinya, memiliki financial freedom. ya. Pada Tanpa intinya bekerja. pengetahuan teman-teman yang nomor satu. Bisa dimulai dari menyisihkan gaji Anda untuk membeli buku ataupun seminar, ya kan? Seminar, buku. Luar biasa. Terima kasih sudah berdiskusi tentang pentingnya Ya. pendidikan finansial. Mungkin di video kali ini kita tutup di Mau Jadi Apa Podcast tentang pentingnya pendidikan finansial. Nanti mungkin akan lanjut pembahasan kita lebih jauh tentang pendidikan finansial. Dengan saya Apan Abdul Ghani. Dan saya Adit Febri. Sampai jumpa kembali di Mau Jadi Apa Podcast. Bye-bye.